What's up semuanya, kembali lagi bersama gue Din dalam Opsiana Podcast episode ke-41. Di episode 41 kali ini gue bakal sharing tentang bagaimana sih caranya memulai bisnis yang notabene bermodal besar dengan modal yang minim. Bagaimana pembahasannya? So stay tune di Opsiana Podcast episode ke-41. Ya, halo semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Balik lagi bareng gue Edwin di Opsiana Podcast. Di episode kali ini gue pengen sharing tepatnya tentang pengalaman gue ketika dulu gue ngemulai sebuah bisnis yang dikenal orang sebagai bisnis dengan modal yang cukup besar. Tapi faktanya gue memulai bisnis ini dengan modal yang tergolong minim. Bahkan ketika gue sampai orang itu bisa kaget, lah emang bisa dengan modal segitu. Fakta di lapangan sendiri, banyak banget orang yang pengen punya bisnis tapi mereka itu nggak memulai bisnis mereka karena kepentok masalah modal. Masalahnya bukan mereka nggak punya uang, bukan duit mereka kurang. Masalahnya mereka takut duluan soal nominal yang setelah mereka hitung tergolong besar. Padahal kan mereka belum mulai, kok udah mikirin modal segede gitu. Emang lu yakin bisnis lu bisa jalan dalam jangka waktu yang cukup panjang sehingga lu membutuhkan uang sebanyak ini? Men, modal yang besar atau lu punya duit yang banyak itu nggak menjamin lu bisa ngejalanin bisnis langsung sukses. Memang kalau lu hitung-hitung nominal yang lu dapatkan dari hasil perhitungan modal, bahan, peralatan, mungkin karyawan, setelah dulu totalin modalnya itu bisa membengkak bahkan melebihi dari modal yang lu punya. Tapi bukan berarti ketika lu mendapatkan nominal yang besar itu lu langsung berhenti untuk coba. Ingat, itu nominal ketika lu benar-benar harus membayar untuk ngelakuin semua yang udah lu listin tadi. Bagaimana kalau seandainya lu ngemulai bisnis lu tapi nggak menjalankan beberapa list yang udah lu tuliskan tadi? It make a difference. Itu adalah salah satu konsep yang gue terapkan ke dalam beberapa bisnis yang udah pernah gue lakuin. Di bisnis gue yang dulu, bisnis furniture, dan juga bisnis gue yang sekarang ini. Tapi gue bakal lebih ke sharing tentang bisnis gue yang furniture dulu yang udah lama. Belum lama juga sih, lebih tepatnya bisnis gue yang terdahulu. Tapi sebelum gue benar-benar mulai cerita nih, gue pengen disclaimer dulu bahwa nggak semua bisnis benar-benar bisa lu cost cutting sampai sedemikian rupa. Dan mungkin cara yang gue sebutin di sharing gue kali ini adalah salah satu cara untuk cost cutting yang kebetulan benar-benar bikin minim gitulah untuk biaya yang gue keluarkan. Sebenarnya banyak banget cara-caranya, tapi mungkin belum sempet gue rasakan atau belum sempet gue lakukan, sehingga gak bisa gue sharing secara langsung. Jadi oke, gue mulai nih sharingnya. Jadi gue mulai bisnis furniture ini sekitar tahun 2017. Tepatnya bisnis ini udah dimulai dulu sama temen gue duluan sekitar bulan Juli Agustusan. Sedangkan gue itu baru join di bulan Oktober. Jadi biasanya kalau orang bicara tentang bisnis furniture itu pasti berpikir tentang bisnis yang ngebuat atau memproduksi furniture. Ada workshopnya lah, ada tukang yang mengerjakan, ada mesin-mesin yang bisa digolongkan mesin-mesin berat dan berbahaya. Dan ada juga nih yang memiliki konsep bahwa bisnis furniture itu bisnis kerajinan tangan yang tergolong mahal. Pokoknya furniture kalau berbahan dasar kayu jati, benar-benar kayu jati, itu mahal karena ada ukirannya lah. Habis itu pembuatannya susah, kayu jatinya mahal, sehingga bisa dibilang cost untuk mengerjakan kerajinan itu cukup mahal. Tapi saat itu teman gua ngebuat sebuah bisnis furniture di mana furniture yang dia jual itu adalah furniture berbahan dasar jati Belanda. Mungkin kalian nggak tahu jati Belanda itu apa. Jati Belanda itu adalah papan yang digunakan
untuk palet-palet yang bisa kalian temukan di pelabuhan. Dan papan itu biasanya terbuat dari kayu pinus atau apalagi ya. Tapi gue nggak tahu juga sih kenapa disebutnya jati Belanda. Mungkin karena kekuatan dia yang digunakan untuk menahan beban dari kontainer-kontainer, makanya bisa dibilang dia itu sekuat jati. Dan mungkin kalau ada yang asalnya dari Belanda, gue nggak paham juga sih. Pokoknya kita banyak yang nyebut dengan sebutan jati Belanda. Kayu ini tergolong murah ketimbang kita pakai kayu jati yang benar-benar jati murni. Murahnya berkali-kali lipat itu dari segi bahannya. Lalu dari segi pembuatannya, gimana sih gue bisa ngebuat furniture dengan bahan yang udah ada ini nih ceritanya? Ya tentunya gue butuh tukang, gue butuh peralatan, gue butuh tempat. Masalahnya saat itu gue dan temen gue benar-benar kepetok modal. Coba deh kalau kalian punya kertas, kalian berkertas, kita hitung bareng-bareng. Biaya sewa tempat per bulannya berapa ratus ribu, mungkin 500 ribu. Lalu biaya mesinnya, gergaji mesin, habis itu ketam, habis itu bor, pokoknya banyak banget alatnya. Itu baru alat, belum perlengkapan kayak baut lah, kayak paku lah. Itu beberapa kos yang benar-benar harus diperhitungkan di awal kalau lu mau ngebuat semacam workshop untuk memproduksi meja atau kursi atau furniture lah. Tapi itu belum termasuk dengan tukang. Kalau lu nyari tukang yang berpengalaman, kosnya lebih besar daripada lu mencari tukang yang nggak punya pengalaman. Itu fix. Tapi sebelum gue lanjut ke situ, dari hitung-hitungannya aja udah membengkak, bisa dibilang 10 kali lipat daripada modal yang gue sama temen gue milikin. Dan itu modalnya udah disatuin. Kayak, ya ampun, ini gimana kita bisa mulainya, modal cuma segini kok. Tapi akhirnya gue dan temen gue itu memutuskan kita mulai jualan dulu. Nah, disinilah kunci. Gimana sih lo pengen memulai bisnis tanpa perlu memikirkan modal lo? Yang pasti lu harus punya customer yang mau beli barang lu dulu. Artinya kita harus mulai jualan. Mulai jualannya gimana? Kalau orang-orang kan pas itu kebanyakan jual furniture, ya udah lu buka toko atau lu sewa toko, barang masukin, lalu tulis barang di meja dijual, barang dijual, lemari dijual, harganya berapa. Sedangkan gue dan teman gue itu memutuskan untuk menggunakan salah satu marketplace. Ya, Tokopedia, Bukalapak, gue pakai itu. Dan di saat itu gue inget banget di tahun 2017 belum banyak orang yang jualan furniture. Maksudnya furniture dengan bahan jati Belanda itu belum banyak. Ya udah, gue sama temen gue pasang aja tuh barangnya di Tokopedia, lalu pakailah top ads, iklanin lah, 100 ribu buat iklan. Gue pengen lihat nih seberapa banyak sih orang yang tertarik pengen beli. Awal-awalnya sih nggak begitu banyak, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Tapi dalam sebulan bisa lah dapat sampai 7 orang buat beli mejanya. Itu di awal-awal. Dan gue sama temen gue itu nggak nyetok barang. Tapi gue sama temen gue juga bukan dropshipper. Jadi bisa dibilang kita itu reseller tapi nggak nyetok barang. Loh kok bisa? Bisa karena gue sama temen gue itu pakai sistem pre-order. Dimana gue kalau udah dapat orderan, gue pesen dulu ke produsennya, lalu barangnya gue ambil, baru gue simpen sampai waktu kirimnya. Dengan cara ini gue nggak perlu mikirin lagi yang namanya bahannya dapat dari mana, yang ngerjain atau yang bikin siapa. Lalu gue nggak perlu mikirin peralatan, perlengkapan, atau mungkin problem-problem di workshop lainnya. Terlebih gue nggak perlu mikirin nih, gue butuh modal besar. Dapat modal besar dari mana? Yang penting gue tinggal beli barangnya lalu gue jual. Dan dari hitung-hitungannya itu gue bisa nge-cut cost dari beberapa variabel. Yang pertama dari segi tukang, yang kedua dari peralatan, perlengkapan, bahan, sewa tempat, dan biaya operasional kayak listrik, air. Gue gak perlu mikirin itu di awal. Yang perlu gue fokusin adalah cuma biaya produksi, which is udah jadi barang, lalu biaya transport, karena saat itu gue memilih untuk mengantarkan barang itu sendiri. Di saat itu untuk pengiriman barang, untuk furniture itu rata-rata dilakukan oleh pribadi itu sendiri. Biar orang percayalah, oh beneran nih ada yang nganter, atau beneran nih barang ini dijual sama toko A, kayak gitu. Oke, dari cerita gue sejauh ini, kalian bisa lihat bagaimana beberapa variabel yang belum bisa kita tangani, nggak usah dipikirin, sebaiknya lu cut cost aja, lu gantikan dengan cara yang lain. Makanya gue cari produsen
furniture, sehingga gue itu bisa ngebuat barang dengan hasil yang sama tanpa perlu mikirin variabel-variabel yang ada di belakang tadi. Itu yang pertama, variabel-variabel besarnya. Sekarang dari biaya produksi nih, pengen gue pangkas lagi, karena ternyata ketika lu ngebuat barang tersebut dari awal sampai akhir, jadi ada beberapa tahap. Nah, ketika kita jabarin itu, semua tahapnya itu kan biasanya dilakukan oleh tukang. Lalu gue sama temen gue memutuskan, kira-kira kalau seandainya tahap ini bisa dilakukan oleh kita, kira-kira apakah bisa memotong cost lagi? Dan ternyata gue sama temen gue itu bisa memotong cost dari segi finishing. Finishing itu kan kayak tinggal ngecat aja nih mejanya, tinggal di finishing, dibikin mengkilap aja. Itu nggak perlu tukang yang punya keahlian yang pro buat finishing kayak gitu. Kita secara pribadi pun bisa, karena yang dibutuhkan itu cuma pelitur atau alat finishingnya, peralatan perlengkapan finishing sama kuas. Udah gitu aja. Kayak ngecat tembok lah. Cuma memang pas awal-awal mulainya itu agak sedikit berantakan, tapi ketika udah dilakukan beberapa kali, lu bakal terbiasa. Dan bisa dibilang ketika gua menghilangkan bagian finishing ini daripada produsen atau supplier gua sama temen gua, costnya itu bisa berkurang sampai 10 atau 20 ribuan untuk satu barang per barang. Kan lumayan kalau misalnya ada 10 barang, artinya gua udah menghemat 200 ribu. Padahal biaya buat peliturnya dan kuasnya itu benar-benar kurang dari 200 ribu. Tapi memang ketika gue memutuskan untuk nge-cut cost tersebut, ya resikonya gue capek karena gue juga finishing. Ya bebas sih, kalau lu mau nggak capek, ya udah langsung aja ambil barangnya langsung jual. Itu juga pilihan lu. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Itu bagian dari produksinya. Lalu bagian dari logistiknya gimana atau pengiriman barangnya gimana? Pada awalnya gue dan temen gue itu nganter barang pakai mobil biasalah. Dan pas gue ngantar barang pakai mobil itu, kos yang gue keluarkan itu bisa dibilang uang bensin, uang tol. Kira-kira total sekali gue keluar bisa 200 ribuan. Masalahnya, untuk ngeluarin 200 ribu itu, gue sama teman gue harus bisa ngejual beberapa barang secara sekaligus. Masalahnya kan awal-awal gue cuma dapat 7 customer. Ya bagi aja ke 4 minggu. Berapa tuh? 1 minggu cuma 2 orang, misalnya satu-satu. Itu benar-benar kayak, aduh berat banget nih, cuma 2 orang mesen. Akhirnya gue sama temen gue mau gak mau minta ongkir kepada customer gue. Ya gimana dong, namanya juga cost yang cukup berat nih kalau soal ongkir atau pengiriman barang. Atau barangnya juga tergolong berat kan. Tapi untuk masalah ongkir, kalau barangnya dipesan dalam jumlah banyak, gue sama temen gue gak ambil pusing sih, karena biasanya udah sepaket jadinya ringan. Masalahnya kalau barangnya satu-satu, akhirnya gue memutuskan untuk mencari kurir pengiriman khusus barang-barang yang besar. Gue kasih tau ini cukup banyak ya di daerah Jakarta. Kalau mungkin kalian tahu di daerah Tanah Abang, kan nyokap gue ada tuh toko di Tanah Abang. Dia tuh sering ngirim barang atau baju berkarung-karung, hitungannya bal lah. Biasanya mereka itu pakai logistik pengiriman yang sampainya bisa 2 minggu, seminggu, dan itu banyak banget di Jakarta. Tapi gue kan sama temen gue nggak mungkin nih sampai ke Jakarta buat ngirim satu meja doang. Ya udah, gue sama temen gue nyari bener-bener pengiriman barang besar yang ada di Tangerang, dan gue menemukan di salah satu franchise. Loh, emang pakai JNE, Tiki gitu nggak bisa? Nggak bisa. Kalau lu mau ngirim barang besar, sebaik lu bener-bener cari pengiriman yang khusus mengirim barang-barang yang besar, karena biasanya mereka itu udah perhitungannya udah fokus ke sana, sehingga biayanya lebih murah, benar-benar murah. Dan akhirnya setelah gue menemukan itu cukup panjang sih, sebulanan gue cari ketemu, gue akhirnya bisa ngirim satu meja dengan kos yang nggak begitu besar, sehingga pas gue tagih nih, kak ongkirnya segini, oh segini aja, ya udah deh kasih, jadi nggak begitu kelihatan mahal banget nih di ongkir. Jadi poin keduanya adalah mulai nge-cut cost dari variabel-variabel kecil yang ada di proses yang sudah ada di bisnis kalian. Biasanya variabel-variabel kecil ini bisa digolongkan atau bisa masuk ke dalam pengeluaran yang cukup besar. Dan kalau misalnya kalian lihat ini cukup besar, sebaiknya kalian coba tekan. Kalau nggak ditekan, kadang-kadang kalau membengkak itu bisa memperparah bisnis kalian.
Lalu poin ketiga di sini adalah jenis barangnya. Ketika kalian itu punya modal yang minim, sebaiknya kalian jual jenis barangnya dalam jumlah yang benar-benar terbatas. Cukup jual barang yang paling laku. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau saat gue ya kondisinya saat itu, furniture itu kan banyak banget jenisnya. Lemari, meja, kursi, habis itu apalagi rak, meja aja ada banyak banget jenisnya. Gue inget banget saat itu gue dan temen gue coba-coba nih, kita jualan sekitar 3 jenis barang. Meja makan yang lesehan, lalu kursi panjang, lalu meja lipat. Dan saat itu yang laku ada 2, kursi panjang sama meja lesehan. Ya udah nih, gue pasang iklan di meja lesehan aja, dimana iklannya itu bisa dibilang iklan paling besar, sehingga penjualan saat itu paling banyak datang dari meja lesehan tersebut. Bahkan saking banyaknya itu, gue minjem duit dari orang tua gue. Temen gue minjem duit orang tua dia, karena kita itu udah bisa dibilang modalnya nggak cukup. Orang tua gue ngasih nggak? Ya ngasih lah. Orang tua dia ngasih nggak? Ya ngasih. Kenapa? Karena pesanannya udah ada kok, ini bener-bener nih orang pesan nih. Kita pinjam dulu, nanti kita balikin. Dengan begitu kan orang, oh ya udah, pinjeminnya juga ntar balik cepet. Dan setelah gue sama temen gue itu ngejalanin bisnis ini dengan cara yang udah gue sebutin itu beberapa bulan, akhirnya gue dan temen gue memiliki modal yang cukup untuk mulai nyetok barang. Tapi tetap yang gue jual itu dan yang gue stok itu adalah barang yang paling laku. Bahkan gue ingat gue bisa nyetok sampai 20 meja di rumah gue saat itu, sampai penuh lah intinya, sampai gue diomelin sama nyokap gue, ini meja ngapain nyetok banyak-banyak. Intinya adalah ketika lu udah tahu barang mana yang pasti laku dan pasti terjual, lu gak bakal ragu buat nyetok barang tersebut. Dan bisa dibilang modal lu bakal cepet baliknya, karena barang ini jelas-jelas banyak yang mau. Jadi gak perlu ambil pusing aja. Lalu poin keempat dan yang bisa dikatakan yang cukup krusial adalah biaya promosi atau marketing. Jadi modal yang gue miliki sama teman gue itu bisa dibilang nyampur. Biaya produksi di situ, biaya pengiriman di situ, dan juga biaya marketing di situ. Bagaimana caranya gue bisa memanfaatkan dana yang terbatas itu untuk promosi, tapi gue juga punya dana buat produksi. Nah itu benar-benar pusing. Jadi saat itu gue menggunakan Tokopedia untuk promosi. Jadi ada yang namanya Top Ads, lu pasang iklan di sana. Sebenarnya Top Ads itu membantu banget, tapi sebaiknya lu menentukan dulu target pasar lu siapa yang mau beli barang lu. Dan ini gue dapatkan bisa dikatakan 1-2 bulan pertama gue mulai jualan di Tokopedia. Di situ udah kelihatan nih siapa aja yang beli meja ini, beli kursi ini, sehingga gue bisa dengan hati-hati menentukan iklan ini untuk siapa. Lalu bagaimana kata-katanya bisa gue susun sehingga customer itu tertarik buat ngebeli barang lu. Lalu gue juga dari segi harga, gue ngeriset dari beberapa sumber yang nyantumin barang tersebut atau barang yang serupa di internet. Ada yang harganya A, harganya B. Gue dan temen gue memutuskan untuk menjual barang ini dengan harga yang murah, tapi tidak jauh dari harga paling murah yang ada di internet. Kan saat itu orang buka Tokopedia buat nyari barang yang paling murah saat itu ya. Kalau sekarang kan udah beda, udah banyak brand-brand yang masuk, sehingga bisa dibilang strategi yang diterapkan gua saat ini udah nggak tepat kalau diterapkan di Tokopedia sekarang, karena udah beda nih cara bermainnya di Tokopedia. Tapi mungkin ya, kalau lu mau menerapkan cara gua ini, mungkin lu bisa menerapkannya ketika lu menemukan sebuah platform di mana penggunanya banyak, tapi barang yang serupa dengan barang yang lu jual itu masih sedikit. Pasti ngarahnya ke lu semua. Tapi ya balik lagi ya, resikonya ketika banyak orang yang pesan lu, apakah lu sanggup untuk memenuhi permintaan mereka, dan juga bagaimana caranya lu bisa ngirim barangnya ke customer. Kalau gua kan kondisinya susah tuh, barangnya gede-gede. Gimana tuh packingnya? Dan gimana caranya gue bisa ngangkut ke ekspedisi untuk pengiriman. Kadang-kadang gue udah nemuin ekspedisi yang tepat untuk pengiriman, tapi biayanya tetap masih mahal. Dan biasanya customer kalau gue tagihin soal ongkirnya itu, ada yang mau, ada yang nggak mau, meskipun bisa dibilang udah murah. Bilangnya kan dari marketplace ini kan udah segini ongkirnya, kenapa masih kayak gini? Ya ini kan furniture,
ekspedisinya nggak ada di Tokopedia. Kalau misalnya gue pakai tarif dari ekspedisi lain, dan dampaknya kan juga ke kita kalau barangnya nggak laku gimana. Makanya selalu gue tulisin, tanyakan ongkir dulu kepada penjual sebelum memesan. Dan biasanya orang Indonesia, gue nggak tahu kenapa kayak nggak baca gitu loh deskripsinya, cuma baca barang kayak gini, begini. Oke, gue rasa itu aja sih yang pengen gue sharing ya di Opsiana Podcast episode ke-41 kali ini. Semoga bermanfaat. Dan mungkin kalau seandainya ada pertanyaan, kalian bisa langsung kontak di Instagramnya Opsiana Podcast di @opsianamedia. Dan nantikan informasi-informasi menarik dari Opsiana Podcast selanjutnya. Jadi Opsia ada di tangan kalian. Bisnis yang memiliki kemungkinan berhasil itu adalah bisnis yang benar-benar dijalankan. Ketika kalian punya ide dan ide tersebut hanya diratapi, kemungkinan ide tersebut menjadi bisnis yang berhasil adalah 0. Oleh karena itu, lakukanlah dan tunjukkan bahwa ide kalian bisa menjadi bisnis yang berprospek tinggi. Sekian dari gue Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.